Baik, puji Tuhan, shalom. Hai kabar, semua barigas, amin, semua sehat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, haleluya. Puji Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Coba lihat kiri kanan, katakan, God bless you, Tuhan Yesus memberkati kamu. Kasih senyum, oh enggak bisa ya? Kasih kedipan mata lah. Haleluya, semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, saudaraku yang terkasih. Saudara, kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nah, ini yang perlu kita renungkan kembali, saudara, sehingga kita akan terus berbuah dan berbuah lebat bagi Tuhan. Mari kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Ayat yang tidak kelas asing lagi bagi kita. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah dipilih untuk berbuah. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras yang siap, katakan amin. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang percaya katakan amin. Saya bacakan untuk kita sekali lagi. Bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhan yang memilih kita dari antara kumpulan orang-orang berdosa, saudara. Sebenarnya kita tidak layak. Untuk apa Tuhan memilih kita? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan apa? Menghasilkan apa? Buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini jelas berbicara kepada kita bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata, ya karena aku mau pergi, aku pergi. Kalau tidak, ya tidak. Tidak, saudara. Saudara bisa datang ke sini itu karena Tuhan, amin. Karena Tuhan yang menggerakkan hati saudara, karena Tuhan yang sudah memanggil saudara, karena Tuhan menaruhkan iman kepada kita, karena Tuhan yang menaruhkan sebuah hati yang mau mengasihi Tuhan. Tuhan yang bekerja atas itu semuanya, bukan karena kita. Kita hanya cukup meresponi panggilan Tuhan, kita hanya cukup meresponi pilihan Tuhan dalam hidup kita. Nah saudaraku, tidak seorang pun bisa datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang pilih saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita tidak berlayak, tetapi karena Tuhan yang memilih kita, memanggil kita dari antara miliaran orang di dunia ini, saudara, yang penuh dengan dosa dan tidak mengenal Tuhan. Kita dipanggil, kita dipilih, itu karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Amin, saudara. Nah saudaraku yang terkasih, itu perlu kita sadari. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan. Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah pertanyaannya saudara, untuk apa Tuhan memilih kita? Untuk apa Tuhan memilih saudara dan saya? Apakah hanya sekedar bertepuk tangan? Apakah hanya sekedar datang ke gereja? Apakah sekedar mengalami sebuah hidup yang baru, saudara? Apakah untuk mendapatkan berkat-berkat saja, saudara? Untuk apa Tuhan memanggil dan memilih saya? Itu perlu dipertanyakan. Jawabannya jelas bagi kita. Firman Tuhan berkata, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi Tuhan memilih kita dan menetapkan, ditetapkan. Sudah tidak bisa lagi diganggu gugat. Bahwa orang pilihan Tuhan ditetapkan Tuhan, ketok sudah. Untuk apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin. Jadi Tuhan memilih dan mengetok kita, kamu ditetapkan untuk kamu pergi dan menghasilkan buah.
Jadi rupanya saudara, dalam kehidupan saudara dan saya ada satu mandat ilahi, ada satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara, setiap pribadi kita saudara. Bahwa Tuhan menetapkan supaya kita pergi dan berbuah. Tujuan utama kita bukan kita mendapat berkat. Saya begitu percaya ada perjanjian berkat seperti Abraham saudara. Garis keturunanmu akan diberkati, kata firman Tuhan. Diberkati keturunan-keturunan orang percaya. Itu sudah perjanjian dari Tuhan. Tetapi saudara, perjanjian berkat yang kita pegang itu saudara, bukan terjadi langsung begitu saja. Tapi kalau saudara mau mengalami sebuah berkat-berkat yang datang daripada Tuhan, saudara harus berjalan dalam perjanjian berkat itu. Apa? Untuk apa saya dipilih? Untuk apa saya dipanggil? Untuk berbuah. Pada saat saya menetapkan hati saya dan bukan hanya sekedar mengejar berkat, maka saya ingin berbuah, menyenangkan hati Tuhan, mengumpulkan jiwa bagi Tuhan. Pada saat perjanjian, saya berada di dalam perjanjian itu, maka berkat itu menyertai saya. Kuncinya di situ. Jadi saya tidak perlu merengek-rengek untuk berkat Tuhan. Satu ketika saudara, saya ada permintaan kepada Tuhan. Ada begitu banyak kebutuhan sama seperti saudara ya. Ya kan? Tapi saudara, waktu saya mencari Tuhan berlutut. Dan ini rasanya saudara, begitu saya mau bermohon benar-benar kepada Tuhan supaya terjadilah. Tapi tiba-tiba terlintas dalam diri saya, dalam hati saya. Apakah yang lebih serius saya minta kepada Tuhan? Berkatkah? Atau pengenalan akan Tuhan? Atau jiwa-jiwa yang harus diselamatkan? Waktu itu terlintas, saya bilang, Tuhan, berikan jiwa-jiwa. Tuhan, saya mau melihat kemuliaan Tuhan. Saya mau menghasilkan. Saya mau terus menyenangkan hati Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, berkatilah semua yang saya kerjakan. Saya tidak mau menangis, merengek, minta berkat daripadamu Tuhan. Karena aku tahu bahwa berkat itu menyertai aku. Pada saat aku memandang kepada Tuhan, pada saat aku memandang kepada Engkau, menyenangkan hatimu ya Bapa. Pada saat aku mengurus jiwa-jiwa, pada saat aku berjalan dalam perjanjian kebenaran firman-Mu, aku tahu segala berkat yang sudah Kau sediakan pasti datang bagi hidupku dan keluargaku. Jadi bukan berkat yang kita takutkan, bukan kekhawatiran yang tentang hal-hal seperti itu. Tetapi apakah kita mau berbuah dalam pilihan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita mau terus menghasilkan sebuah kehidupan yang menyenangkan Tuhan? Maka segala perkara itu akan mengikuti engkau, kata firman Tuhan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya dengan setia, kata firman Tuhan, maka segala berkat-berkat yang kau perlukan itu akan mendatangi engkau. Jadi fokus kita bukan berkat saudara. Fokus kita adalah bagaimana saya hari demi hari menyenangkan hatimu. Sehingga saya tahu saya tidak perlu merengek-rengek tentang berkat dan berkat dan berkat. Karena saya tahu jikalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak ada amin? Amin saudara. Jadi kalau kita mulai memandang kepada hari ini bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mulai memandang pada hari ini bagaimana kita berubah. Bagaimana kita berbuah-buah yang lebat bagi Tuhan. Maka tidak ada yang perlu kita takutkan, khawatirkan. Masa depan kita, keluarga kita, rumah tangga kita pasti dijamin oleh Tuhan. Saya sudah alami itu.
Hari ini saya sedang berdoa untuk sebuah perkara yang saya serahkan kepada kehendak Tuhan. Kalau itu jadi, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Maka kalau itu terjadi, maka terkaget-kagetlah tentang semua berkat Tuhan. Kenapa? Karena fokus utama kita adalah, aku telah menetapkan engkau supaya engkau pergi dan menghasilkan buah, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan yang sudah memanggil dan memilih kita untuk kita pergi, saudaraku, berbuah buah yang lebat bagi Tuhan. Ya, pergi. Meresponi, artinya pergi meresponi panggilan Tuhan. Ya, pergi artinya bekerja. Pergi artinya bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Pergi berarti tidak diam, tidak tinggal di tempat, tidak hanya menunggu-nunggu, saudara. Kata pergi berarti dia bertindak. Ada sesuatu yang dia kerjakan, ada sesuatu yang dia usahakan, ada sesuatu yang dia responi tentang Tuhan. Apakah saudara meresponi Tuhan? Itu penting, saudaraku. Hari-hari ini orang terlalu sibuk dengan sebuah kekhawatiran hidup. Imun tubuh dijaga begitu luar biasa. Bahkan banyak orang yang takut ke gereja karena dia mengira nanti dia bisa kena virus corona. Menjaga keberadaan dirinya, wow, luar biasa. Menjaga tubuh yang akan kembali ke dalam debu tanah dengan luar biasa. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kita harus menjaga roh kita, jiwa kita, supaya tetap berada dalam perkenanan Tuhan. Lebih kencang lagi kita menjaga bagaimana kekuatan roh kita. Iman kepada Tuhan. Jiwa kita. Apa kata firman Tuhan, saudara? Tadi saya dengarkan ada khotbah dari Bapak Pendeta yang luar biasa. Sudah tua, umur 82 tahun. Roh kita memandang kepada iman kepada Tuhan. Jiwa kita, hati yang gembira adalah obat. Gembira berbicara jiwa, sukacita. Ada sesuatu yang dia percaya. Itu obat. Obat itu imun. Iman, jiwa kita memandang kepada dia, kita bergembira, dan kita tidak takut apa-apa. Yang ketiga, aman. Iman, hati yang gembira, aman. Jaga protokol kesehatan. Kita aman, betul? Pakai masker. Jangan ikuti kerumunan yang tidak perlu. Jangan berkerumun. Dimulai dari roh, dari jiwa, baru tubuh. Iman, aman, amin katanya saudara. Terjadilah berkat-berkat Tuhan. Tetapi kebanyakan hari-hari ini orang malahan memandang kepada menjaga tubuh yang akan kembali ke dalam tanah supaya bagaimana dia aman, bagaimana dia terjaga, bagaimana dia terlindungi. Tetapi dia tidak memikirkan bagaimana rohnya tetap tertuju kepada Tuhan, bagaimana hatinya tetap beriman kepada Tuhan sehingga imun tubuhnya bangkit, saudara, dari iman percayanya tadi, saudara. Baru kita menjaga protokol kesehatan kita. Di tempat ini kita jaga protokol kesehatan. Artinya apa? Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, pikirkan dengan benar, jaga dengan benar. Karena kalaupun tubuh kita binasa, kembali ke dalam debu tanah, maka iman dan imun rohani kita akan masuk kepada kekekalan Tuhan. Amin, saudara. Berbuah. Itulah iman, itulah kekuatan kita. Berbuah bagi Tuhan, pergi, bekerja. Sehingga kita hidup menyenangkan Tuhan hari demi hari.
Ada seorang yang lari dari panggilan Tuhan. Tidak kelas asing lagi bagi kita. Siapa namanya? Yunus. Coba kita baca yuk kitab Yunus. Yunus pasal 1. Saya bacakan ya untuk kita, saudara perhatikan ada di depan. Yunus pasal 1. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jadi Yunus disuruh ke Niniwe. Kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap-siap untuk apa? Untuk melarikan diri ke Tarsis. Tuhan suruh kemana? Niniwe. Tapi dia pergi ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Bisakah manusia jauh dari hadapan Tuhan? Tidak. Tapi kenapa dibilang jauh dari hadapan Tuhan? Pada saat seseorang tidak meresponi panggilan Tuhan, maka dia sedang menjauhkan diri dari Tuhan, saudara. Apa yang terjadi kalau kita menjauhkan diri dari panggilan Tuhan, saudara? Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kapal yang ditumpangi oleh siapa? Yunus dan banyak orang di dalamnya. Ayat 5 perhatikan, awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi, nah ini dia, Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Alamak. Orang sedang ketakutan, kapal tergoncang dan hampir terpukul hancur. Yunus yang tidak lagi peduli kepada situasi. Dia tidur nyenyak di situ. Kok bisa ya? Saya nggak tahu ini gimana bisa ini seperti ini. Ayat 6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ayat 11. Bertanyalah mereka, akan kami apakah engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk.
Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu. Berapa? 3 hari, 3 malam lamanya. Saudara lihat, ada seorang yang bernama Yunus, Nabi Tuhan. Tapi dia tidak mau lagi meresponi panggilan Tuhan. Apakah dia tetap seorang yang percaya Tuhan? Percaya. Kalau mungkin hari ini, apakah dia seorang Kristen? Ya, seorang Kristen. Kalau ditanya apakah kamu percaya kepada Yesus? Ya, saya percaya kepada Yesus. Tetapi Yunus, dia melarikan diri dari panggilan hidupnya. Artinya apa? Dalam pengertian yang bisa kita terjemahkan dalam konteks kita ini, dia tidak mau lagi meresponi Tuhan untuk menghasilkan buah jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Tuhan suruh pergi dia ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis, saudara. Niniwe itu sebuah kota yang besar yang penduduknya kejam dan suka berperang, menganiaya orang, saudara. Bangsa yang sangat kejam, fasik dan dursila. Orang-orang Israel sangat membenci orang-orang Niniwe ini. Ini keturunan Asyur, bangsa Asyur. Ya, mereka memandang itu sebagai sebuah ancaman yang besar, enggak perlu diselamatkan. Kejam sekali manusia di situ. Pada saat Tuhan suruh dia pergi ke sana, dia tidak mau pergi ke sana. Malah dia memandang kepada Tarsis dan dia pergi ke Tarsis. Artinya apa? Dia tidak mau meresponi panggilan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yunus tidak mau meresponi itu. Dia pergi ke Tarsis. Tarsis itu daerah Spanyol katanya saudara. Ini daerah perdagangan kah atau apa saudaraku? Jaraknya begitu jauh dari tempat Yunus berada. Dari Niniwe kalau dihitung jaraknya, saya baca terjemahan Alkitab itu kurang lebih 4.000 kilometer. Jarak tempuh, bayangkan 4.000 kilometer dalam keadaan yang dulu saudara, berapa lama itu akan sampai. Dia jauh dari panggilan Tuhan, dia pergi mengikuti keinginannya sendiri saudara. Tapi apa yang terjadi pada saat seseorang lari dari panggilan Tuhan? Dia mulai terombang-ambing. Tempat di mana dia berada, Tuhan biarkan terjadi sesuatu. Pada saat seseorang lari dari panggilan Tuhan, saudara, ada begitu banyak yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya aku tidak mau seperti ini, sebenarnya aku mau yang baik, tapi kenapa begini? Ya karena kita lari dari kebenaran firman, kita lari dari rencana Tuhan. Dia pergi jauh saudara. Kapal mulai bergoncang, wah kacau saudaraku. Dan orang-orang mulai menjerit di sekitar tempat dia berada saudara. Tapi lucu ini Yunus ini bisa tidur di situ dengan nyenyak. Gak ada lagi hati nuraninya waktu itu. Sudah tumpul. Orang yang lari dari panggilan Tuhan, hati nuraninya tumpul. Kalau dengar khotbah pun ya biasa saja. Ya seperti angin lalu saja. Tumpul. Tuhan mulai menghajar tempat itu. Orang-orang menjerit berseru. Dan mereka membuang undi, didapatilah Yunus. Siapa kamu? Aku seorang nabi Tuhan. Sudahlah, buang saja aku ke dalam laut supaya kalian tenang. Yunus dibuang ke dalam laut. Kapal menjadi tenang. Masuk ke perut ikan. Nah, ikan lagi yang sakit perut. Di mana Yunus berada, di situ kekacauan terjadi. Ikan
sakit perut, wah, pergi saudaraku. Dia dari Tarsis, arah Tarsis sana, wah, berputar saudara dalam penentuan Tuhan. Lah, muntahlah dia di mana? Di Niniwe. Artinya apa saudara? Jangan Tuhan hajar dulu kita dengan kesakitan, baru kita respon Tuhan. Perlu nggak Yunus masuk ke perut ikan menurut saudara? Nggak perlu. Kalau dia respon Tuhan dengan baik, nggak perlu dia mengalami yang begitu. Kalau saudara respon Tuhan dengan baik dari masa muda saudara, bergaul dengan cara yang benar, takut akan Tuhan, pernikahanmu pasti diberkati. Gak perlu kau menjadi goncang di dalamnya. Karena sudah ada Tuhan di situ. Amin saudara. Ini yang perlu kita ingat hari ini. Di zaman akhir ini saudara, firman Tuhan berkata, responilah Tuhan. Berbuah bagi Tuhan. Pergi, banyak jiwa yang harus diselamatkan. Bawa mereka ke dalam rumah Tuhan. Beritakan tentang Tuhan kepada mereka. Saudaraku, jangan lagi seperti Demas saudara. Ada firman Tuhan di mana saya baca di 2 Timotius 4 ayat 9. Seperti sebuah kisah Yunus. Ada juga seorang yang bernama Demas, 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, kata Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya yang setia itu. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas yang kita bisa merenungkan yang tadinya ada bersama dengan Rasul Paulus, yang tadinya melayani pekerjaan Tuhan, yang tadinya menyenangkan hati Tuhan, yang tadinya bergerak dalam kegerakan yang sama dengan bapak rohaninya. Tapi Demas telah mencintai dunia dan pergi meninggalkan aku, kata Paulus. Timotius, cepatlah datang ke sini. Karena waktu Timotius menulis surat ini, Rasul Paulus menulis surat Timotius ini, dia sedang berada di dalam penjara karena imannya kepada Yesus. Dia menuliskan surat itu kepada anak rohaninya yang setia itu. Datang ke sini. Karena Demas sudah meninggalkan aku dan dia lebih memilih dunia. Kadang-kadang, ya begitulah hati seorang pemimpin saudara. Kita tidak bisa pungkiri. Tapi saya percaya tidak ada Demas-Demas di sini, amin? Enggak ada amin? Amin? Demas yang tadinya bersama dalam kegerakan Tuhan. Demas yang tadinya bergerak dalam sebuah kehidupan kerohanian yang luar biasa bersama Paulus. Tapi dia lebih lagi memilih sebuah kehidupan yang mencintai dunia daripada mencintai apa yang menjadi visi Tuhan dan meninggalkan bapak rohaninya itu. Mungkin ada orang di sekitar saudara berkata, ngapain sungguh-sungguh? Ngapainlah sibuk-sibuk seperti itu. Bla 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 bla. Aku enggak mau lagi datang. Ya kalian sajalah begitu. Dalam sebuah kumpulan obrolan kepahitan yang dikeluarkan. Dalam sebuah kumpulan ngopi-ngopi, obrolan sesuatu yang tidak mau lagi untuk meresponi Tuhan. Ada yang seperti itu. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang begitu. Singkirkan roh Demas yang seperti itu lebih mencintai dunia daripada mencintai visi Tuhan. Singkirkan hati yang penuh dengan kepahitan seperti Yunus yang tidak mau dia Niniwe bertobat karena Niniwe itu begitu jahat sekali. Karena kaum bangsanya dihancurkan, kalau sejarahnya berkata, dihancurkan, dibunuh oleh orang-orang Niniwe itu. Sehingga Yunus penuh dengan kepahitan. Kepahitan tidak akan pernah bisa membawa kita kepada rencana Tuhan, saudara. Kepahitan tidak akan pernah bisa membawa kita di dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kepahitan akan membawa kita dalam sebuah kehancuran dan kekacauan.
Kenapa ada rumah tangga yang rusak, ribut, sana sini melulu saudara? Karena kalau diselidiki, dia punya kepahitan. Dan yang lebih sering adalah kepahitan kepada orang tua. Pada saat seseorang membawa kepahitan yang tidak pernah dibereskan, dan menganggap itu menjadi hal yang biasa, lalu dia masuk kepada sebuah rumah tangga. Dan dia membawa roh kepahitan itu di situ. Mau mencoba menutupinya dengan rasa cinta kepada pasangan itu. Tinggal tunggu waktu. Semua akan terjadi kegoncangan. Dan akan hancur seperti kapal yang ditumpangi oleh Yunus tadi. Bereskan kepahitan. Cintai Tuhan daripada mencintai dunia. Amin saudara. Supaya kita berbuah bagi Tuhan. Ampuni orang tua kita. Ampuni saudara-saudara kita, kakak adik yang mengecewakan. Yang mungkin menyakitkan hati kita. Lepaskan pengampunan. Supaya kita naik. Timotius, dia seorang anak rohani yang begitu meresponi apa yang disampaikan oleh bapak rohaninya. Dia tidak mau mengikuti kehidupan Demas. Terkadang mungkin saudara yang tahu, ada orang saudara kita seiman berkata sesuatu tentang gereja. Hati-hati. Jangan kamu telan mentah-mentah dan dengar. Hatimu akan terpaut nanti ke situ. Itu seperti virus yang menjalar dari sebuah perkataan yang penuh dengan kekecewaan. Hati-hati. Amin saudara. Wahyu 17 ayat 14 ayat terakhir kita baca bersama-sama. Mereka yang menang bersama dengan Tuhan adalah mereka yang dipanggil, dipilih dan setia. Kita baca bersama-sama. Wahyu 17 ayat 14. 1, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Yang percaya katakan, amin. Orang yang menang di akhir zaman ini adalah orang yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan, dan yang setia. Amin. Rupanya tidak cukup dipanggil, tidak cukup dipilih untuk sebuah kehidupan yang berbuah, tapi harus setia. Jangan ikuti orang-orang yang tidak setia. Minta roh kesetiaan dalam hidup kita, saudara. Karena bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang di akhir zaman ini. Amin, saudara. Itu firman Tuhan. Dipanggil, dipilih, dan setia. Setia mengerjakan bagian kita. Setia melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam rumah Tuhan. Setia saja. Problem boleh datang, masalah boleh datang, mungkin menguji iman kesetiaan kita. Tapi peganglah kesetiaan. Karena kalau kita setia, maka semuanya berjalan dengan baik. Coba perhatikan pasangan yang tidak setia, coba. Adakah rumah tangganya jadi baik? Enggak ada. Karena sudah tidak setia. Kesetiaan ini penting. Katakan, aku mau setia. 1, 2, 3. Aku mau setia. Amin saudara. Setia. Setia bersekutu dengan Tuhan. Setia mengurus jiwa-jiwa. Mulai 1 orang saja, enggak apa-apa. Urus dia, doakan. Gunakan lutut kita berlutut menyembah Tuhan. Doa untuk orang-orang yang kita pimpin.
Berbuah bagi Tuhan, amin. Katakan sama-sama, saya dipilih untuk berbuah. 1, 2, 3, saya dipilih untuk berbuah. Amin saudara. Ya saudara, responi firman Tuhan, saudaraku, lalu lakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan tetaplah setia di akhir zaman ini. Karena firman Tuhan tadi kita baca, di zaman akhir musuh-musuh itu coba mau melawan kuasa Tuhan, tapi tidak akan bisa menang. Dan orang yang bersama dengan Tuhan di dalam kesetiaan, dialah yang menang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.